Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Stianingrum, mahasiswi Universitas Esa Unggul, Prodi Manajemen dengan NIM 20200101362. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi, yang sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Sedangkan berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar. Tujuan berbicara ada 4, yaitu informatif tujuan, reaktif tujuan, persuasif tujuan, dan argumentatif tujuan. Informatif tujuan. Informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif. Persuasif tujuan. Persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang yang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Reaktif tujuan. Reaktif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicara semacam ini biasanya berbentuk candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk menghibur. Dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis serius lainnya. Argumentatif tujuan. Argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahasa pembicaraan yang digunakan pembaca. Jenis berbicara. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi ini, berbicara dibedakan menjadi 2, yaitu berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun pembicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita. Jenis berbicara yang kedua, yaitu jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicaraan. Tujuan pembicaraan dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, berbicara untuk menghibur, yang kedua, berbicara untuk menginformasikan, yang ketiga, berbicara untuk menstimulasi, yang keempat, berbicara untuk meyakinkan, yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Jenis berbicara yang ketiga, yaitu jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara antar kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Yang keempat, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam,
yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. 5. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Berdasarkan metode penyampaian, ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadi sebuah fenomena atau sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik mampu menjadikan segala sesuatu yang di sekitarnya, walaupun sekecil apapun, sebagai sumber ide. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. 3. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tataran linguistik dari fonem hingga semantik pragmatik, sehingga ia akan mengemas ide tersebut secara tepat makna dan tepat kondisi. Yang keempat, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara. Misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Yang kelima, kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Berikut ini merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, ketetapan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pemilihan kata. Yang keempat, ketetapan sasaran pembicaraan. Faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik atau mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Yang kedelapan, penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, hingga tahap terakhir, yaitu penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik, yang tercermin lewat prosedur pembelajaran yang bertahap. Tahapan tersebut meliputi tahapan prabicara, tahapan bicara, dan tahapan pasca bicara. Manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat dalam sejarah dan orang-orang penting di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno, sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana sebagai pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Dan dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan berbahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi ini dalam rangka memenuhi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama manusia. Dengan adanya pembahasan di atas, diharapkan para pendengar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan lebih luas untuk mengetahui apa saja keterampilan berbahasa, khususnya berbicara dan memahami bagaimana berbicara dengan baik dan benar untuk berkomunikasi terhadap lawan berbicara. Terima kasih, sekian.